Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini kontennya agak berbeda ya, karena seperti konten saya sebelumnya, itu kemarin kita membahas tentang lotion atau body lotion atau minuman pencerah lah, yang bisa memberikan efek kulit yang lebih putih untuk kulit badan. Hari ini agak berbeda karena kita akan membahas tentang skincare kulit wajah. Jadi teman sejawara di rumah, kanal YouTube kita ini sebenarnya terbuka untuk segala umur. Jadi kita bicara masalah anak-anak, masalah emaknya gitu. Jadi jangan heran kalau beberapa konten itu saya selipkan pembahasan tentang dunia kecantikan. Sekarang sih maraknya lagi hype banget ya, orang-orang tuh pada menawarkan berbagai macam merek skincare gitu. Jadi semuanya ini dengan label ber-BPOM, kemudian harganya murah dan hasilnya cepat gitu. Ya beda-beda tipis lah sama body care gitu. Skincare juga iming-imingnya kayak begitu. Nah kalau saya pribadi, saya aktif menggunakan skincare itu tahun berapa ya? Tahun 2000, SMA kelas 1, 2007. Tapi waktu itu saya pakai skincare untuk wajah tuh masih skincare racikan itulah, hasil obrolan bareng sepupu, bareng teman. Kamu pakai ini dicampur sama ini tuh hasilnya bakal begini gitu ya. Jadi waktu itu saya pakai racikannya pakai Kelly. Kalian pasti tahu Kelly itu yang di wadah kecil kayak gini tuh, harganya waktu itu 5 ribuan dicampur sama hand body lotion itu Citra White. Nggak tahu ya sekarang Citra tuh masih ada apa enggak. Itu Citra White. Jadi itu dicampur atau dimasak gitu di dalam wadah bersih, dimasak sampai dia akhirnya menyatu tuh Kelly sama si Citra ini. Terus bisa juga ada yang dicampur sama minyak Geton. Kalau aku waktu itu campurnya sama VCO, virgin coconut oil gitu. Hasilnya sih sangat, mungkin karena waktu itu kulit wajahnya juga masih belia ya, jadi efek ke wajah tuh langsung berasa banget perubahannya. Jadi muka lebih cerah, lebih putih, tapi itu nggak bertahan lama karena di kelas 3 SMA itu udah mulai kusam karena mungkin kulit wajah juga udah jenuh ya sama pemakaian produk tertentu itu. Apalagi nih Kelly yang diracik aja gitu sama hand body Citra, body lotion Citra yang harusnya dipakai di badan tuh dipakai di muka. Tapi alhamdulillah sih nggak ada efek jangka panjangnya ya. Alhamdulillah sehat-sehat aja muka saya waktu itu. Nah, masuk di dunia perkuliahan. Nah, lingkungannya udah berbeda, teman-temannya udah berbeda. Ada sih beberapa yang tetap temenan dari SMA, tapi kebanyakan sih temenan saya tuh baru lagi gitu di dunia perkuliahan tuh, dunia kampus tuh udah teman beda lagi. Nah, udah bahaslah tentang skincarean nih. Tapi kita bahas skincare tapi menyesuaikan dengan kemampuan finansial, karena secara anak kuliahan tuh masih harus bayar SPP karena waktu kuliah tuh kebetulan saya belajar mandiri, bayar SPP-nya sendiri. Jadi mungkin kalau ditawarkan beberapa skincare, apalagi kalau skincare itu udah yang harus konsultasi sama dokter, itu pasti udah mahal. Jadi saya nggak mampu di situ, dan kebetulan waktu itu banyak banget skincare yang abal-abal waktu itu, tapi kita itu kayak nggak tahu karena pengetahuan kita soal skincare itu cuman dari mulut ke mulut aja. Jadi si A pakai ini, kemudian dia menawarkan, aku pakai ini hanya dalam waktu segini, aku udah dapat hasilnya seperti ini. Nah, udahlah waktu itu aku pakai skincare apa ya? Aku lupa lah. Pokoknya ada yang seri goldnya, ada yang premiumnya, ada yang apa namanya, itu skincare yang jenis
namanya tuh kayak nama burung, kalian pasti tahu. Oke, itu saya pakai dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Oke, di tahun 2012 tuh saya udah mulai nih pengetahuannya soal skincare tuh udah mulai banyak lah. Jadi udah mulai stalking di YouTube, udah mulai lihat-lihat lah story teman-teman yang pakai skincare A, B, C. Dan kalian tahu kan, skincare waktu itu di kemasannya itu nggak ada itu namanya nomor BPOM, apa namanya ingredientsnya itu nggak ada. Jadi cuman ada tulisan krim siang sama krim malam itu doang. Terus tonernya warna merah kayak betadine gitu dicampur air yang kalau dipakai itu perih banget, ya Allah. Tiap mau pakai nangis dulu. Nah, harus dikipas-kipas nih kayak gini. Tapi waktu itu aku mikirnya mungkin ini pengorbanan kalau mau ingin cantik gitu. Aku nggak sama sekali positif thinking banget sama skincare yang aku pakai gitu. Pikirku ya kayak gitu, kalau mau cantik tuh harus menderita dulu ya, harus pedis-pedisan dulu, harus terkupas dan merah dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya 2013 aku mutusin untuk beralih ke skincare lain yang ternyata sama juga abal-abalnya. Waktu itu lagi booming karena si skincare ini dia nih mengusung nama seorang selebriti gitu, selebriti. Kalian pasti tahu ada pink-pinknya gitulah di belakang. Aku lihat temenku yang pakai skincare ini juga mukanya tuh bagus banget kayak muka bayi gitu, kayak kulit bayi. Tapi pemahamanku waktu itu ya skincare itu sebenarnya beda kulit ya beda reaksinya gitu, beda hasilnya. Pemikiranku nggak sampai di situ. Pokoknya aku mau pakai merek ini biar kulitku sama kayak si yang pakai skincare ini. Udah aku pakailah sampai di tahun 2013 sampai 2015 aku pakailah itu skincare yang ada pink-pinknya gitu namanya. Dan aku merasakan muka tuh kayak bagus banget kayak muka bayi gitu, sampai orang kalau ngeliat aku tuh tanya pakai skincare apa, aku dengan bangganya ngasih tahu aku pakai skincare ini loh, coba loh kalian pasti bakal dapat hasil yang sama kayak aku gitu lah. Dan ternyata itu nggak bertahan lama. Aku 2015 udah mulai mutusin aduh kayaknya ini nggak sehat deh, karena mulai tahu kalau skincare itu yang berbahan ada kandungan merkurinya tuh lengket, baunya menyengat. Terus kalau dipakai tuh kalau krim malamnya kita pakai tuh kayak kulit kita tuh kayak ada kristal-kristalnya gitu karena mungkin efek si merkuri ini. Nah, aku lepas skincare itu di tahun 2016. Itu udah fix karena 2015 aku masih lepas, terus mulai jerawatan, aku takut, aku pakai lagi sampai akhirnya aku mikir kalau misalnya ini kayak gini terus nih pasti efek jangka panjangnya bisa lebih parah dari ini. Akhirnya 2016 pertengahan ya, bulan Juni kalau nggak salah, aku udah fix mantep buat nggak pakai skincare dulu. Aku cuma pakai, maksudnya skincare yang paket lengkap ya, kayak krim malam, krim siang, sama toner itu aku stop dulu. Aku cuma pakai waktu itu facial washnya Kelly. Kalian pasti tahu yang warna kuning ya kalau nggak salah. Tuh aku pakai yang itu. Nah selanjutnya 2016 itu pas aku berhenti pakai skincare, mulai tuh aku jerawatan parah. Dan jerawatnya tuh nggak kecil, gede-gede kayak batu guys di sini. Sampai sekarang tuh kayak ada bekasnya. Alhamdulillah sih bopengnya nggak terlalu kelihatan ya. Itu 2016. Sampai aku waktu mau ikut training di kantorku tuh, aku harus ikut training di Makassar, dan pas balik tuh orang rumah pada kaget. Reaksinya hanya 1 minggu. Aku hanya 1 minggu kalau nggak salah ya ikutan training itu, dan reaksinya nih jerawat aku parah. Nanti fotonya nih kayak gini nih. Sampai orang rumah tuh kaget. Sebenarnya muka aku tuh kenapa? Apa aku salah makan? Apa aku salah pakai sesuatu gitu? Cuman aku jelaskan lah ke orang-orang rumah, termasuk teman-teman dekat yang lumayan pada heran, ini kenapa sih muka aku jadi kayak gini?
Ya, aku kasih tahu bahwa ini efek karena aku menggunakan skincare yang abal-abal, yang bahannya berbahaya, dan aku udah menggunakan itu bertahun-tahun. Jadi aku mulai cari referensi nih ke teman-teman, kalau mau pakai lagi skincare tuh skincare apa sih yang bagus gitu. Nah, tapi lumayan lama karena lihat efek dari pemakaian skincare sebelumnya yang udah kayak gitu, aku mulai parno. Jadi kalau lihat skincare tuh dibaca udah kayak orang mau, udah kayak apa ya, gue bacanya tuh kayak orang yang bener-bener teliti gitu. Ini benar nggak sih, apa ini BPOM KW-KW-an gitu, atau mungkin nomornya ini kayak karang-karang aja gitu. Waktu itu kan belum ada tuh website BPOM terbuka untuk umum, nggak bisa diakses gitu ya waktu itu. Ya cuman ada nomornya gini. Oh ini aman, ini ada halal, ada nomor BPOM-nya. Nah kemudian waktu itu aku sih masih dalam masa jeda tuh, masih ya udahlah, masih parno, masih nggak mau make skincare apapun, dan mulai sadar lagi karena muka udah kusam. Kulit tangan sama kulit muka tuh udah jauh banget bedanya gitu, udah kayak siang sama malam ya. Jadi mulailah tertarik untuk pakai skincare lagi, sampai aku udah mulai kerja tuh 2017. Akhirnya 2017 aku lihat di kantor tuh atasanku mukanya bagus gitu ya, bukan putih tapi mukanya tuh kayak sehat. Dia kalau keringetan tuh mukanya bagus aja gitu kelihatan. Nah karena waktu itu aku juga mau merit ya, waktu itu udah mau deket merit, aku mulai nyarilah skincare yang aman gitu. Aku tanya-tanya ke atasanku, beliau sampaikan bahwa oh ini skincare ini bukan dijual bebas karena ini dikonsultasikan sama dokter gitu. Jadi kalau saya mau nanti konsultasi tentang masalah kulit, jenis kulit gitu. Harganya juga cuma ini, jadi cuma segini gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai nggak paket kayak lengkap day cream, night cream, toner sama facial wash gitu. Enggak, jadi aku cuma pakai day cream sama night creamnya, krim siang sama krim malam gitu. Aku pakai itu, dan kebetulan atasanku ini dia juga lagi hamil dan dia pakai krim itu. Setelah konsultasi ke dokternya ternyata krim ini aman gitu. Barometernya sih karena orang yang lagi hamil terus pakai itu dan nggak apa-apa gitu sampai lahiran, alhamdulillah. Terus padahal kan kalau orang hamil tuh hormonnya pasti berubah gitu ya, pasti akan memberikan efek juga ke wajah. Tapi aku perhatiin sih wajah atasanku ini bagus gitu. Jadi udah aku pakai itu aja sampai aku menikah, sampai aku hamil. Ini ada fotonya aku lagi hamil nih. Itu aku pakai juga skincare racikan dokter ini gitu, racikan si dokter ini. Nah, cuman karena si dokter ini tidak di sini, tidak di Gorontalo, dia ada di Jakarta kalau nggak salah. Jadi agak susah tuh. Jadi kalau aku lupa pesen ke atasanku gitu, aku minta tolong kan, karena nggak mungkin aku langsung pesen ke dokternya. Jadi setiap habis tuh aku minta tolong gitu ke atasan. Cuman makin lama aku nggak enakan gitu. Terus biasanya aku udah order, cuman agak lama nyampenya, dan aku juga nggak enakan gitu ya. Jadi akhirnya aku mutusin untuk nyarilah skincare yang lain gitu. Kebetulan waktu itu ada skincare yang lagi booming banget, dan semua teman-temanku di kantor tuh pakai itu dan wajah mereka tuh bagus-bagus semua gitu. Aku tanya, dan jelas aku udah mulai kan bisa ngecek di website BPOM itu, oh ini skincare-nya aman kok, terdaftar gitu. Terus juga BA-nya juga pada artis-artis semua gitu. Oke, aku pakai itu. Mulai deh aku pakai itu di tahun 2019 ya, 2019 aku pakai itu sampai di 2021. Wajah aku baik-baik saja dan alhamdulillah bagus. Cuman memang pasca hamil itu aku ada masalah di bagian flek di hidung nih. Jadi hidung aku tuh kayak ada flek-flek, tapi fleknya tuh nggak apa namanya ya, kayak totol-totol gitu, kayak dark spot gitu intinya lah ya. Jadi aku mulai nggak nyaman, dan setelah tanya-tanya juga sama yang lain, sama ada beberapa konsumen lain juga yang pakai krim ini, ya memang tone mukanya sih
jadi lebih cerah. Cuman memang permasalahannya ya sama, ada flek-fleknya gitu. Yang lain sih ada yang bilang jerawatan, tapi aku nggak tahu ya gitu. Cuman yang jelas di akunnya tuh muka lebih cerah, cuman ada fleknya gitu. Di bagian tertentu, nggak semua. Tapi aku positif thinking aja karena ini mungkin pemakaian atau efek hormon pasca aku lahiran kemarin gitu. Cuman kan logikanya kalau aku pakai skincare harusnya membaik kan ya. Logikanya gitu, harusnya membaik gitu. Tapi ternyata reaksinya tuh makin lama ya B aja gitu. Kalau nggak pakai serum ya B aja, biasa aja gitu. Jadi nggak ada perubahan gitu. Sampai akhirnya aku menemukan satu skincare yang aku pakai itu dari bulan apa ya kemarin, bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei, dan alhamdulillah flek di bagian hidung ini, flek di bagian hidung ini sudah mulai memudar. Nah, apa dia? Taran! Ini nama skincare-nya Benings Skincare. Nah, ini miliknya Dr. Oki Pratama ya. Aku beli ini waktu itu adalah di reseller Gorontalo. Aku belinya sepaket ini 350.000, tapi sebelum beli ini kita akan diarahkan untuk mengisi form konsultasi itu karena krim Benings ini dia ada 3 seri. Yang pertama acne series, kemudian brightening series, sama exclusive series. Jadi itu beda permasalahan kulit, beda juga krim yang akan dianjurkan gitu. Kalau aku sih sebenarnya harusnya pakai yang eksklusif, tapi karena hasil analisa dokter bahwa flek aku tuh belum masuk yang parah, jadi dikasih dulu yang brightening. Dan alhamdulillah hasil konsultasinya itu tepat sasaran. Aku mulai merasakan perbedaan, sampai suamiku juga bilang bahwa kulit wajah aku tampak lebih cerah gitu ya, pori-porinya mulai lebih mengecil gitu. Cuman memang karena ini krim dokter, dan yang jelas ini krimnya aman gitu ya, ber-BPOM, jadi prosesnya itu harus kita nikmati gitu. Nggak mungkin instan. Kalau instan ya udah balik aja dulu ke 2007 kamu pakai skincare abal-abal itu. Namanya berproses. Nah sekarang ini udah bulan-bulan keberapa ya? Bulan Mei, berarti udah masuk hampir mau 8 apa 9 bulan ya. Nah hasilnya udah seperti ini nih. Dan teman-temanku juga pada pakai ini gitu ya, baru pakai ini. Tapi kembali lagi, respon setiap kulit itu beda-beda. Jadi kalau kalian memakai standar kulit orang lain sama kulit kalian sendiri, itu salah, itu fatal, bener-bener kesalahan yang fatal gitu. Karena keseharian dia, aktivitas dia beda sama aktivitas saya gitu. Apa yang dia makan dalam satu hari itu beda sama apa yang saya makan. Dia hobi makan gorengan, saya nggak suka gorengan, tentu efeknya ke kulit wajah juga beda. Saya hobi minum air, dia nggak suka, dia nggak hobi, ya pasti beda gitu ya. Dia pemikir yang berat, saya orangnya santai, pasti juga berpengaruh ke kulit wajah gitu. Jadi pola istirahat juga ya teman-teman. Kalau dia hobi begadang, saya nggak hobi begadang, pasti beda juga. Tapi kok kenapa contoh dia yang nggak bagus, saya bagus semua ya? Namanya juga manusia ya. Oke, kembali lagi pembahasan kita di skincarean. Jadi untuk krim Benings ini saya juga sharing-sharing sama yang pakai acne series ya, pakai acne series itu para acne fighter yang pakai series untuk jerawatan, untuk yang acne itu memang alhamdulillah berangsur-angsur membaik gitu, berangsur-angsur membaik. Tapi kembali lagi ini cocok-cocokan ya, ada juga yang mungkin reaksi awalnya juga kadang strong di kulit gitu, mungkin efek dari pemakaian skincare sebelumnya gitu. Jadi kadang kita juga harus bijak gitu. Saya juga pakai skincare sebelum-sebelumnya tuh kalau ada yang aneh gitu reaksi di kulit saya, itu saya nggak langsung negatif thinking sama skincare-nya, enggak. Saya mikir dulu, aduh kayaknya saya makan apa ya,
saya kurang tidur kali ya, saya kurang minum kali ya. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu akan membantu proses perbaikan kulit kita gitu. Karena masuk ke stres gitu. Oh, kalau saya mikirnya parno itu, jangan-jangan ini gini nih, jangan-jangan ini begini, jangan. Nanti bawaannya stres, hormonnya jadi nggak baik, ya berpengaruh sama kondisi kulit itu. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau punya kulit wajah yang lebih sehat gitu ya, intinya tuh sekarang sehat aja gitu, nggak usah yang putih-putih banget gitu, yang penting sehat, glowing ya boleh lah gitu, tapi nggak usah yang berminyak banget gitu. Bijak-bijaklah dalam memilih skincare gitu, bijak-bijaklah dalam memilih skincare. Kemudian jangan, karena kita udah mulai terbuka sama semua informasi, ya di searching dulu gitu. Jangan mudah terpancing sama hoax juga gitu. Jadi kalau kalian mau dapat kulit yang sehat, itu sebenarnya kolaborasi antara skincare sama pola hidup atau gaya hidup kita gitu. Jangan semua dibebankan ke skincare, karena skincare ini hanya mungkin sekitar 30% membantu proses perawatan kulit kita gitu. Selebihnya adalah pola hidup sama pola istirahat juga gitu, teman-teman di rumah. Ya, jadi kalau pola hidup tuh udah masuk tuh pola istirahat, pola makan, pola pikir gitu. Jadi udah masuk tuh di situ semua. Jadi kalau mau hasil yang lebih maksimal, ya minimal kita atur lah. Apalagi nih istirahat. Kalau pola istirahat tuh jangan tidur yang begadang, terus radiasi handphone tuh mau nonton Korea udah sampai jauh-jauh malam gitu, radiasi handphone tuh terpapar di muka kita gitu. Ya sebenarnya sih saya lumayan tahu banyak karena sering ikut Zoom meeting sama Dokter Oki yang punya skincare, foundernya si Bening sini. Jadi beliau sampaikan bahwa beberapa faktor, jadi kita tuh diajarkan bukan hanya tentang bagaimana cara menjual skincare Bening sini ya, tapi kita juga diajarkan bahwa kulit itu, merawat kulit itu ya harus komprehensif gitu. Jadi semua aspek tuh kita perhatikan gitu. Jangan hanya membebankan semuanya ke skincare gitu. Karena skincare ini bukan dewa yang langsung bikin kulit kita tiba-tiba jadi bagus gitu tanpa memperhatikan pola dan gaya hidup. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, mungkin itu sharing saya terkait skincare. Jadi kalau ada yang nanya, saya pakai skincare apa? Sekarang saya pakai skincare Benings by Dr. Oki Pratama. Untuk dapetin skincare ini gimana caranya? Kalian bisa langsung order ke mitra-mitra resmi Benings di reseller, agen maupun distributor di kota Anda. Atau kalian juga bisa search di marketplace. Di Shopee juga ada banyak tuh reseller. Dan yang paling penting bahwa Benings ini nggak ada KW-KW-nya ya, jadi aman. Harganya dari range 350.000 sampai 375.000. Oke, untuk pembelian selanjutnya bisa atau diperbolehkan membeli ecer sesuai dengan item skincare yang habis gitu. Jadi nggak boleh baru awal kalian cuma mau beli salah satu itemnya, karena kebanyakan tuh orang mikir, oh yang bisa bikin bagus tuh cuma krim malamnya doang, night creamnya. Kita nggak perlu facial wash, toner, apalagi day creamnya. Kita cuma perlu night creamnya atau krim malamnya. Itu salah besar. Jadi perawatan yang lengkap itu pasti akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Oke? Oke, sekian dulu konten saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang ingin dapetin skincare Benings, kalian bisa langsung order ke mitra resmi Benings. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, channel YouTube-nya Jawara Feel Kolbi. Dan like, comment, dan share. Dan yang terpenting juga, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar Anda selalu ternotif dengan video-video atau konten-konten baru yang saya upload. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.